Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Fun Study Channel. Hari ini kita masih melanjutkan materi tentang persamaan nilai mutlak. Nah, sebelumnya saya utarakan bahwa ada 3 bentuk persamaan nilai mutlak. Pada hari ini kita akan membahas bentuk yang kedua, yaitu bentuk ketika ada mutlak fungsi f(x) ditambah atau dikurangi mutlak fungsi gx sama dengan suatu konstanta. Nah, kita akan membahas persamaan dengan bentuk yang kedua ini. Baik, langsung ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian, saya singkat dengan HP, dari mutlak X tambah 1 ditambah mutlak X tambah 3 sama dengan 6. Nah, bagaimana menyelesaikan persamaan nilai mutlak ini? Untuk menyelesaikan bentuk yang kedua, kita masih menggunakan definisi. Nah, jadi kalian harus selalu ingat bagaimana cara menguraikan definisi nilai mutlak. Oke, perhatikan di soalnya. Di sini ada 2 nilai mutlak ya. Yang pertama ada mutlak X tambah 1 dan yang kedua ada mutlak X tambah 3. Langkah yang pertama untuk menyelesaikan soal ini sama seperti kemarin, yaitu kita harus menguraikan yang punya tanda mutlak. Atau kita buat definisi dari yang pertama, misal kita buat definisi mutlak X tambah 1. Nah, kalian harus ingat ya konsep nilai mutlak atau definisi nilai mutlak yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke, mutlak X tambah 1 kita buat definisinya. Yang pertama, mutlak X tambah 1 ini dia bernilai X tambah 1 jika X tambah 1 lebih dari atau sama dengan 0, gitu ya. Ingat definisinya bahwa mutlak X tambah 1 akan bernilai dirinya sendiri atau X tambah 1 jika X tambah 1 itu bilangan positif atau lebih dari atau sama dengan 0. Nah, ini kita uraikan biar di sebelah kiri hanya tersisa X saja, maka ini lebih dari atau sama dengan 0. Positif 1 pindah menjadi negatif 1. X lebih dari atau sama dengan negatif 1. Gitu. Kemudian yang kedua, kita jabarkan definisinya. Kalau tadi dia bernilai dirinya sendiri, di sini dia bernilai lawan dari bilangan itu atau lawan dari X tambah 1, yaitu negatif dalam kurung X tambah 1 jika X tambah 1, kalau sini tandanya kurang dari 0. Kemudian ini X kurang dari 0, positif 1 pindah ruas menjadi negatif 1. X kurang dari negatif 1. Nah, jadi mutlak X tambah 1 dia bernilai X tambah 1 jika syaratnya adalah X lebih dari atau sama dengan negatif 1 ini ya. Nah, dan dia juga bernilai negatif dalam kurung X tambah 1 jika X kurang dari negatif 1 gitu. Nah, kalau sudah menulis definisi dari mutlak X tambah 1, langkah yang kedua, kita buat definisi dari fungsi yang punya nilai mutlak selain mutlak X tambah 1, yaitu kita buat definisi dari mutlak X tambah 3. Caranya sama seperti ini. Mutlak X tambah 3, yang pertama dia bernilai X tambah 3 jika X tambah 3 lebih dari atau sama dengan 0.
X lebih dari atau sama dengan 0 positif 3 harus pindah ke kanan menjadi negatif 3. X lebih dari atau sama dengan negatif 3. Itu yang untuk X tambah 3. Yang kedua, dia bernilai lawannya atau negatif dari X tambah 3 jika X tambah 3, hati-hati kalau di sini tandanya kurang dari 0. X kurang dari 0, positif 3 pindah menjadi negatif 3. X kurang dari 0 dikurangi 3 yaitu negatif 3. Nah, sehingga mutlak X tambah 3 ini dia bernilai X tambah 3 jika X lebih dari atau sama dengan negatif 3 dan dia bernilai negatif dalam kurung X tambah 3 jika syaratnya adalah X kurang dari negatif 3. Begitu ya, bisa ya mendefinisikan nilai mutlak. Kemudian, nah langkah ketiga buat garis bilangan. Nah, kalau sudah mendefinisikan satu persatu seperti ini, sekarang kita buat garis bilangan. Buat garis lurus, kemudian perhatikan untuk definisi yang pertama atau definisi dari mutlak X tambah 1. Di sini lihat angka yang menjadi batas itu berapa? Angkanya adalah negatif 1 ya kan? Maka letakkan negatif 1 di sini di garis bilangan. Misal negatif 1 ada di sini. Nah, kenapa tadi di sini negatif 1? Karena batas dari mutlak X tambah 1 di sini adalah negatif 1. Tadi mutlak X tambah 1 itu punya dua syarat. Kita bahas dulu syarat yang pertama. Syarat yang pertama adalah X lebih dari atau sama dengan negatif 1, maka nanti nilainya adalah X tambah 1. Dari garis bilangan ini kita sesuaikan, oh angkanya nanti harus yang lebih dari atau sama dengan negatif 1. Dari negatif 1 ke arah mana yang bilangan-bilangannya itu lebih dari negatif 1, yaitu bilangan-bilangan yang arahnya ke kanan. Jadi semua bilangan di sebelah kanannya negatif 1 itu bilangan yang lebih dari negatif 1. Nah, kalau bilangan-bilangan di sebelah kanan ini yang lebih dari atau sama dengan negatif 1, maka nanti dia bernilai apa ini? Bernilai X tambah 1, maka kita tulis di sini X tambah 1. Menyesuaikan definisi ini ya. X lebih dari atau sama dengan negatif 1, semua bilangan yang di sebelah kanannya negatif 1 itu bernilai X tambah 1. Nah, sekarang beralih ke yang bawah ini. Sekarang kita bahas, kalau X-nya kurang dari negatif 1, maka nanti nilainya negatif dalam kurung X tambah 1. Nah, kita juga letakkan tuh di garis bilangan. Kalau tadi bilangan yang di sebelah kanannya negatif 1 itu yang lebih dari, maka semua bilangan yang ada di kirinya negatif 1 itu bilangan yang kurang dari, gitu ya. Jadi bilangan-bilangan yang ada di sebelah kirinya negatif 1 itu bilangan yang kurang dari negatif 1. Kalau kurang dari negatif 1, maka nilainya adalah negatif dalam kurung X tambah 1. Nah, itu kita sudah membuat garis bilangan untuk definisi mutlak X tambah 1. Sekarang kita buat garis bilangan lagi untuk yang mutlak X tambah 3. Lihat di sini batas angkanya. Batas angkanya itu negatif 3. Kalau di sini sudah ada negatif 1, maka negatif 3 di sebelah mananya? Negatif 3 itu di sebelah kirinya negatif 1. Maka di sini letak negatif
3 gitu ya. Ini kalau diurutkan kan negatif 1, kemudian ada negatif 2. Nah, negatif 3-nya di sini gitu ya. Langkahnya sama, kita ambil dulu yang awal ini. X lebih dari atau sama dengan negatif 3. Dari negatif 3 ke arah mana ya? Yang kita temukan bilangan-bilangan yang lebih dari negatif 3, yaitu bilangan yang dari negatif 3 ke arah kanan. Jadi semua bilangan yang di sebelah kanannya negatif 3 itu bilangan yang lebih dari negatif 3. Kalau lebih dari negatif 3, ketemunya adalah X tambah 3. Nah, kalau sudah lanjut ke bawahnya. Sekarang kita pilih bilangan yang kurang dari negatif 3. Dari negatif 3 ke arah kiri itu ditemukan bilangan-bilangan yang kurang dari negatif 3. Kalau bilangan-bilangan yang kurang dari negatif 3, ketemunya adalah negatif dalam kurung X tambah 3. Sampai sini bisa ya. Jadi jika ada batas angka di sini atau bahkan nanti misal di sini, maka semua bilangan yang ada di sebelah kanannya bilangan itu adalah bilangan-bilangan yang lebih dari. Sedangkan bilangan-bilangan yang di sebelah kirinya berarti bilangan-bilangan yang kurang dari. Nah, begitu. Sekarang perhatikan, di sini ternyata ada suatu batas ya. Ada suatu batas dengan batasnya negatif 3. Nah, ini bisa kita sebut dengan daerah yang pertama. Kalau di sini negatif 3, ternyata semua bilangannya itu berarah ke sebelah kirinya negatif 3. Tadi kalau sebelah kirinya tandanya lebih dari atau kurang dari? Tandanya kurang dari. Maka untuk daerah ini, X kurang dari negatif 3. Gitu ya. Nah, sekarang di sini juga ada batas nih. Nah, ternyata di sini ada dua daerah yang berbeda. Perhatikan, di antara negatif 3 sampai negatif 1 ini juga ada suatu daerah sendiri ya. Maka daerah yang kedua ini bisa ditulis daerah di antara negatif 3 sampai negatif 1. Dan daerah yang terakhir ini adalah daerah yang di sebelah kanannya negatif 1. Kalau di sebelah kanannya, maka tandanya lebih dari atau sama dengan, siapa ini batasnya? Negatif 1. Nah, ternyata di sini ada 3 daerah yang berbeda atau ada 3 kasus yang berbeda. Jadi jangan bingung ketika menuliskan daerah ini. Saya ulangi kembali. Daerah yang pertama ini daerah yang pertama. Di sini batasnya negatif 3 dan semua daerahnya itu di sebelah kirinya negatif 3. Maka tandanya kurang dari negatif 3. Kemudian daerah yang kedua, lihat dia di antara negatif 3 dan di antara negatif 1. Maka nulisnya sesuaikan. Negatif 3 di kiri tulis negatif 3 kurang dari atau sama dengan bilangannya yaitu X, kurang dari batas yang di kanannya adalah negatif 1. Sekarang ada daerah yang ketiga. Perhatikan, daerah ketiga itu ternyata semua bilangan yang di sebelah kanannya negatif 1. Kalau di sebelah kanan tandanya lebih dari. Lebih darinya siapa? Yaitu lebih darinya negatif 1. Begitu ya. Nah, kalau kalian sudah mendapatkan ketiga daerah ini, sekarang ke langkah yang keempat. Langkah yang keempat yaitu kita uraikan tiap kasus atau kita uraikan tiap daerah tadi. Nah, ini kan ada 3 daerah ya atau 3 kasus, maka kita uraikan tiap kasus. Untuk kasus yang pertama, untuk daerah siapa ini? Yaitu untuk daerah X kurang dari negatif 3. Ini ya, X kurang dari negatif 3. Kita tulis lagi soalnya. Mutlak X tambah 1 ditambah
mutlak X tambah 3 sama dengan 6. Nah, perhatikan untuk daerah yang pertama ini, ya kan, daerah yang pertama ini, ternyata mutlak X tambah 1 di sini siapa bunyinya? Yaitu negatif dalam kurung X tambah 1. Ditambah sekarang untuk daerah yang ini, mutlak X tambah 3 siapa nilainya? Negatif dalam kurung X tambah 3 sama dengan 6. Nah, kalau ada kurung-kurung itu dibuka kurungnya. Negatif kali X ketemunya adalah negatif X. Kemudian negatif kali 1 hasilnya adalah negatif 1 ditambah dalam kurung yang ini dihilangkan dulu kurungnya ini ya. Negatif kali X ketemunya negatif X. Kemudian negatif kali 3 hasilnya negatif 3 sama dengan 6. Negatif X dikurangi 1, ya ini masih ada kurung, buka lagi kurungnya. Positif kali negatif X hasilnya negatif X. Kemudian positif kali negatif 3 hasilnya negatif 3 sama dengan 6. Nah, kalau sudah ada yang begini, maka yang dioperasikan itu yang senasib ya, atau yang sama. Di sini ada negatif X, yang depan sini ada negatif X, kita cari nih mana yang punya X juga. Oh, ternyata ini yang punya X. Kita tulis X-nya punya negatif, ya kita tulis apa adanya, negatif X gitu ya. Sekarang yang tidak punya X ada negatif 1 dikurangi 3 sama dengan 6. Negatif X dikurangi X hasilnya adalah negatif 2X. Negatif 1 dikurangi 3 negatif 4 sama dengan 6. Jadi negatif 2X dari negatif X, negatif X. Negatif 4 dari negatif 1, negatif 3. Nah, yang mau dicari nilai X-nya. Maka di sebelah sini sisakan yang punya X saja, yaitu negatif 2X sama dengan 6. Negatif 4 harus pindah ke kanan menjadi positif 4. Negatif 2X sama dengan 6 tambah 4, 10. X sama dengan negatif 2 sama X kan dikalikan ya. Kalau negatif 2 pindah menjadi pembagian. 10 per negatif 2 sama dengan negatif 5. Nah, tapi jangan lupa di sini tadi ada syaratnya. Kalau X itu harus kurang dari negatif 3. Ketemulah X-nya itu negatif 5. Masih ingat di video yang kemarin ya? Negatif 5 itu apakah kurang dari negatif 3? Perhatikan garis bilangan ini. Di sini ada negatif 3, kemudian ke sini nanti ada negatif 4, di sebelah sini ada negatif 5. Negatif 5 itu di sebelah kirinya negatif 3. Artinya negatif 5 kurang dari negatif 3. Sesuai syarat? Sesuai. Maka ini kita tulis dengan M atau memenuhi. Nah, sekarang kita masuk ke kasus yang kedua. Kasus yang kedua. Ini kasus yang kedua, negatif 3 sampai negatif 1. Oke, kita tulis lagi soalnya. Mutlak X tambah 1 ditambah mutlak X tambah 3 sama dengan 6. Kasusnya yang kedua ini, maka kalian perhatikan nih yang ini ya, daerah yang ini. Mutlak X tambah 1 nilainya adalah masih di daerah ini, yaitu negatif dalam kurung X tambah 1 ditambah. Sekarang kalau mutlak X tambah 3 di daerah sini, mutlak X tambah 3 bernilai garis yang hitam gini ya. Garis yang hitam itu miliknya yang X tambah 3 sama dengan 6. Nah, masih ada kurung nih, dijabarkan dulu.
Negatif kali X hasilnya adalah negatif X. Negatif kali 1 hasilnya negatif 1 ditambah X tambah 3 sama dengan 6, ya kan? Nah, terus ini X dikurangi X boleh ya dicoretkan hasilnya 0. Terus negatif 1 negatif 1 ditambah 3 hasilnya 2. 2 sama dengan 6. Betul enggak kalau 2 itu sama dengan 6? Tidak betul, maka ini TM atau tidak memenuhi. Nah, kalau sudah kasus 2, sekarang kita ke kasus yang ketiga. Kasus yang ketiga ini adalah untuk daerah yang X lebih dari atau sama dengan negatif 1. Tulis lagi soalnya, yaitu mutlak X tambah 1 ditambah mutlak X tambah 3 sama dengan 6. Nah, perhatikan daerah yang lebih dari atau sama dengan negatif 1. Daerah ini, ya kan? Mutlak X tambah 1 dia bernilai X tambah 1 ditambah daerah yang sini mutlak X tambah 3 itu kan daerah ini masih punyanya yang garis hitam itu miliknya X tambah 3 sama dengan 6. Nah, kita kelompokkan nih yang sejenis, yang punya X ditambah kelompokkan juga yang punya X, ya kan? Udah nggak ada yang punya X lagi kan? Sekarang beralih yang nggak punya X, ada positif 1 ditambah 3 sama dengan 6. Jumlahkan X tambah X. X tambah X ketemunya 2X ditambah 1 tambah 3 hasilnya 4 sama dengan 6. Yang dicari X-nya, maka ini 2X sama dengan 6, positif 4 pindah menjadi negatif 4. 2X sama dengan 2, ya kan? Maka X-nya X sama dengan 2 per 2. 2 per 2 itu berapa? 1 ya. Oke, 2 per 2 itu 1. Nah, perhatikan di sini batasnya itu adalah X, ya kan? Batasnya X lebih dari atau sama dengan negatif 1. Apakah 1 itu lebih dari negatif 1? Perhatikan di sini negatif 1, maka ke kanan ini nanti ada 0. Kemudian sini ada 1 di sebelah kanannya negatif 1, maka 1 itu lebih dari negatif 1, artinya 1 memenuhi. Nah, sudah selesai ya semua kasusnya. Ini tak kotai kasusnya ya, biar kelihatan. Ini tadi kasus 1, ini ada kasus 2, dan ini ada kasus yang ketiga. Oke, kalau semua kasus sudah dijabarkan, maka langkah yang kelima atau langkah yang paling terakhir, langkah kelima yaitu menulis HP. Nah, menulis HP kita lihat dari langkah 4 ini yang memenuhi ada siapa saja? Ada ini ya. Ini sama yang X sama dengan 1. Jadi pada HP kita tuliskan ada negatif 5,1. Selesai. Jadi HP dari mutlak X tambah 1 ditambah mutlak X tambah 3 sama dengan 6, hasilnya adalah negatif 5,1.